Takbir. Insyaallah inilah yang membuat mereka bergetar dan semangat mempertahankan bumi Palestina. Dan ini adalah janji Allah untuk kita. Sekali lagi, kita isi lembar sejarah peradaban manusia yang masih kosong dengan jihad kita, dengan perjuangan kita, dengan bukti iman Islam kita sebagai cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Betul? Ibahillah rahmakumullah. Berjuang terus, kawal para ulama, perbesar persamaan, perkecil perbedaan, tinggalkan perpecahan, satukan ini yang kita butuhkan. Tinggalkan egoisme dan fanatisme asobiah, madhab dan kelompok kita, ormas orpol kita, tinggalkan itu semua. Kita adalah muslim, betul? Kita bersaudara. InsyaAllah berangkat dari keimanan kita dan cinta kita pada Allah dan Rasulnya, kita bebaskan bumi merah putih, lalu kita bebaskan bumi para nabi. Kita sambut kebangkitan Islam. Takbir. Allahu Akbar. Baik, sekali lagi saya sampaikan, Palestina membela ini dengan nyawa-nyawa mereka, Bapak sekalian. Palestina mempertahankan bumi para nabi dengan nyawa-nyawa mereka. Lalu apa yang akan kita korbankan? Mungkin Allah tidak meminta nyawa kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita umat akhir zaman, yang tentunya merupakan sebuah isyarat betapa kita dengan kejadian hari kiamat telah dekat. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu wa ana wasa'ah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat seperti telunjuk dan jari tengah. Dapat kita bayangkan dekatnya kita dengan hari kiamat. Rasulullah saja 14 abad yang lalu mengatakan, antara aku diutus dengan kejadian kiamat seperti ini. Ya. Maka hari ini kira-kira kita mau bilang apa, Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya mohon maaf, ini hanya penafsiran saya saja barangkali. Saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Antara kita dengan kiamat, nah inilah kita waspada, Bapak Ibu. Kalau orang memperingatkan dengan angka dengan satu, Pak ya, nggak ada orang memperingatkan hati-hati, nggak ada. Ya. Kalau lagi kampanye, ingat jangan lupa. Mungkin ada yang kayak gini. Ya. Tapi sekarang saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, dapat kita bayangkan betapa dekat kita dengan hari kiamat. Betulkah kiamat telah dekat? Bapak Ibu rahmati Allah, Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina, beliau membuat sebuah kitab, menuliskan sebuah kitab yang berjudul Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah. Ya. Ensiklopedi huru-hara akhir zaman beserta tanda-tanda kejadian hari kiamat. Beliau menukilkan satu hadis di mana Rasulullah SAW 3 kali berkata kepada para sahabat, "Ada inna min asyrati sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. Anturfa'al aswar wa tudwal akhyar. Orang-orang terburuk di muka bumi memimpin dunia. Munculnya orang-orang terburuk memimpin dunia. Wa tudwal akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Ya, itu yang pertama. Anturfa'al aswar wa tudwal akhyar. Naiknya orang-orang yang buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat manusia. Sudah terjadi belum, Bapak Ibu? Sudah, Bapak Ibu. Di mana, Pak? Di luar negeri ya. Di negeri entah berantah ya. Di negeri autopilot. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasul mengatakan lagi, "Ala inna min asyrati sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya kepada kalian. Antuh bahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya kata-kata buruk, kata-kata cacian, kata-kata makian di mana-mana, dan disia-siakannya waktu untuk melakukan amal ibadah, amal soleh. Kita bisa menyaksikan, Pak, di gadget, di WA, di Instagram, di Facebook, bagaimana orang bangga mencaci maki ulama. Bukan hanya mencaci maki ulama, menghinakan Allah, menistakan agama, bahkan menghina Rasulullah SAW. Sudah terjadi, Bapak Ibu? Sudah terjadi. Dan yang ketiga, ada inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya kepada kalian. Antuslal masnah fala yujadu ahdun man yughayyiruha. Ya. Dibacanya masnah dan susahnya ditemukan orang yang bisa merubahnya.
Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apakah masnah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Al-masnah ma kutiba siwa kitab Allah." Sesuatu yang dicatat, ditulis selain daripada kitab Allah, kemudian manusia sering membacanya dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya, karena manusia butuh dengan masnah tadi. Kira-kira masnah tadi apa Bapak Ibu? Gadget. Jujur Bapak Ibu, mana yang paling sering kita pegang dan kita baca? Gadget apa mushaf Quran? Gadget apa mushaf Quran, Bu? Gadget. Yang ini ya, bukan mushaf Quran, bukan. Nah inilah masnah barangkali Bapak Ibu. Dan susah dirubahnya, susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Bagaimana kita merubahnya? Kita butuh dengan gadget ini. Manusia milenial, manusia akhir zaman butuh dengan teknologi. Dan hari ini teknologi menjadi warna dari kehidupan kita. Bahkan dalam teknologi komunikasi dan informasi ya, dengan alat ini kita beraktivitas, dengan alat ini mobilitas kita diatur, dengan alat ini kita mengatur finansial kita, bahkan dengan alat ini pula kita mengatur dan menyimpan data-data kita pribadi, bahkan rekening kita di sini, bahkan istri simpanan pun ada di sini. Betul Bapak Ibu? Oh betul, jujur Pak. Inilah gadget Bapak Ibu, susah ditemukan. Dajjal itu gelar Bapak Ibu. Dajjal itu gelar. Nama aslinya Samiri. Ya, nama aslinya Samiri. Kenapa diberi nama Samiri? Karena lahir di Samirah. Ya, seperti Imam Bukhari, kita kenal nama Bukhari bukan dari nama asli, Kaunia. Kenapa beliau disebut Bukhari, Imam Bukhari? Karena beliau lahir di Bukhara. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, disebut Al-Bantani karena lahir di Banten. Nah, Samiri ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, sebelum Nabi Musa diutus. Ya, kemudian dia bernama Samiri di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa dia berkenal. Dia ganti-ganti nama Pak, karena dia hidup panjang. Allah takdirkan dia hidup sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, maka dia masuk ke zaman para nabi untuk menutupi citranya sebagai sebagai fitnah akhir zaman, sebagai dajjal. Dia berganti-ganti nama. Di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Ya, dan dialah sebetulnya yang digantung di tiang salib. Ya. Ini saya aman Pak bicara kristenisasi Pak. Aman ya Pak ya, bicara kristologi ya. Karena berbicara tentang fitnah Dajjal terkait dengan proses penyaliban. Siapakah yang disalib itu? Bagi saya yang disalib, saya sebagai seorang muslim, dari pengamatan dan penelitian yang saya lakukan, yang digantung di tiang salib bukan Yesus Kristus, bukan Nabi Isa maksud saya, bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam alaihissalam. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita, ya, badiru bil amali shalihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan fitnah melanda kalian. Saking dahsyatnya fitnah ini datang kata Rasulullah, kalau kita lain al-muslim seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis bermacam-macam. Belum selesai umat Islam dihantam oleh satu fitnah, umat Islam baru berdiri sempoyongan dihantam lagi oleh fitnah berikutnya, datang bertubi-tubi. Ya, datang bertubi-tubi sampai nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Fitnah itu datang tidak henti. Dan fitnah pertama melanda umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW itu menimpa para sahabat, dimulai dari Umar bin Khattab berakhir di Al-Husain. Inilah yang disebut dengan fitnah Ahlas, fitnah yang pertama, fitnah Ahlas. Ya. Saking dahsyatnya fitnah ini kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang beriman di pagi hari, kafir di sore harinya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Jadi orang berganti iman Islam, iman dan kafir itu dalam sehari Pak.
yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi harta dunia.